Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan sebelum kita tidur di dalam Galatia pasal 6 ayat 1. Begini firman Tuhan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tema renungan kita pada malam hari ini, saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Bapak Ibu, harus kita menyadari bahwa kita ini tidak sempurna. Kita ini banyak kekurangan, banyak kelemahan. Untuk itu, kita membutuhkan orang-orang mungkin secara umur lebih muda atau lebih tua daripada kita, tetapi mereka bisa menilai diri kita, bukan kita menilai diri kita sendiri. Orang lain lebih tahu siapa kita dibanding diri kita sendiri. Nah, tujuan dari teks ini, bagaimana orang-orang yang hidupnya sudah melenceng, ya, bagaimana tindakan orang yang hidupnya lebih dewasa dalam kerohanian dapat menolong, dapat mengingatkan, menjadi panutan atau motivator bagi orang-orang yang mungkin lemah, mungkin rohaninya belum dewasa, sehingga dia mengalami jatuhan, dia putus asa, atau ada yang membuat dia jauh daripada Tuhan. Maka kita yang rohani, maka kita yang dewasa, kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan mereka. Saya sebagai hamba Tuhan, bahkan secara kelembagaan saya sudah ditabiskan jadi pendeta, tapi saya jujur, saya tidak sempurna. Masih banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan saya. Maka daripada itu saya membutuhkan orang-orang, saya membutuhkan orang-orang yang mengingatkan, yang menasihati saya, supaya ketika saya melenceng, ada yang ingatkan saya. Tujuannya untuk kebaikan saya, bukan untuk kebaikan orang lain. Kalau kita membaca teks tadi, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ketika kita sudah percaya, mungkin kita merasa bahwa saya sudah mandiri secara rohani, saya sudah siap
apapun goncangan dalam diri saya tetap berdiri teguh, maka kita bisa menjadi orang-orang yang dapat menasehati, mengingatkan saudara-saudara kita yang masih jatuh bangun dalam dosa, yang hidupnya mulai melenceng, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya Bapak Ibu, saat-saat ini ya, mungkin kita melihat saudara-saudara seiman kita atau siapa saja, contohnya tidak mengikuti prokes atau tidak menghiraukan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak. Tentu kita sebagai orang yang sudah memahami, mengerti, dewasa pemikiran, maka kita harus mengingatkan, kita harus menasehati. Itu hal kecil. Sama halnya dengan kerohanian. Ketika seseorang sudah malas-malasan ibadah, tidak mau lagi ikut ibadah online karena berbagai kesibukan, atau karena doa-doanya belum dijawab, atau banyak permasalahan yang membuat dia jauh daripada Tuhan. Kita yang rohani, kita yang sudah dewasa secara rohani, kita mendatanginya, merangkulnya kembali, mengingatkan dia supaya dia kembali kepada Tuhan. Ini cara kita menolong orang, ini cara kita mengasihi seseorang, supaya orang itu tidak jauh dalam jatuhnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun kita perlu mentor. Siapapun kita perlu mendengar firman Tuhan. Biarpun siapa saja, perlu dia mendengar nasihat, perlu dia diingatkan ketika sudah jatuh, sudah melenceng, sudah melakukan pelanggaran. Maka daripada itu, kita membutuhkan Tuhan dalam diri kita. Kita membutuhkan roh. Ketika kita jatuh, kita harus memiliki roh kesabaran. Ketika kita diingatkan, jangan kita emosi atau marah, tidak terima. Atau ketika kita mengingatkan orang lain, jangan dengan amarah, jangan dengan emosi. Mari kita ingatkan dengan lemah lembut. Itu kata firman Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.